Oke, selamat siang semuanya. Kali ini kita sudah masuk ke pertemuan 12, di mana pada pertemuan 12 ini kita akan membahas mengenai kepemimpinan. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang kurang jelas, kurang dipahami, nanti bisa ditanyakan di ruang kelas. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari apa sih sebetulnya pemimpin, siapa dia? Pemimpin ini, dapat didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan otot ya, kekuatan fisik sehingga orang-orang yang dipimpinnya, dapat menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin mereka. Jadi, pemimpin ini tuh biasanya cenderung dia, pemikiran-pemikirannya selalu brilian, dia selalu punya inisiatif, dia juga bijaksana, karismatik, dan selalu menemukan solusi, jika, apa ya, jika kelompoknya mengalami, masalah gitu. Nah, itu yang disebut sebagai pemimpin. Jadi, bukan berdasarkan kekuatan fisik, tapi memang, ada kondisi-kondisi, selain fisik seperti komunikasinya, gayanya, gaya berbicara ya, maksudnya gaya berbicara, gaya memimpin yang, eee, itu dikategorikan bahwa dia adalah pemimpin. Nah, terus, sebetulnya bagaimana sih, kita melihat, seseorang, apakah dia pemimpin atau tidak? Jadi menurut Dokter Gerungan, dikatakan ada 3 yang dilihat bahwa sebetulnya orang ini, seorang pemimpin atau bukan. Satu, ada persepsi sosial. Nah, persepsi sosial ini adalah pandangan orang-orang yang, apa ya, yang, mengatakan bahwa, "Oh, dia pemimpin yang bagus, oh dia calon pemimpin," gitu. Karena kenapa? Masyarakat atau lingkungan sosialnya melihat bahwa dia merupakan, sosok pemimpin yang memang, layak, untuk memimpin satu kelompok atau memimpin, satu proyek tertentu. Nah, persepsi sosial ini, biasanya berdasarkan pendapat orang-orang yang ada di sekitarnya atau lingkungannya melihat dari kesehariannya. Ada juga karena pemimpin ini punya kemampuan berpikir abstrak. Nah, kemampuan berpikir abstrak itu seperti apa? Kemampuan berpikir abstrak adalah bagaimana cara dia berpikir secara holistik. Holistik itu artinya berpikir secara luas. Ketika dia bisa berpikir secara luas, maka otomatis, ini dikategorikan sebagai, pemimpin yang bisa berpikir secara abstrak atau luas gitu ya, dan dia dikategorikan sebagai pemimpin. Orang yang, tanda-tanda dia pemimpin, dia bisa, pola pikirnya tuh nggak sempit, tapi pola pikirnya luas, selalu ada ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, kemudian juga selalu ada hal-hal yang membuat si kelompok tersebut, menjadi makin kuat gitu. Nah, yang ketiga adalah keseimbangan emosional. Keseimbangan emosional ini seperti apa? Keseimbangan emosional adalah keseimbangan di mana ketika seorang pemimpin ini, dia bisa mengontrol emosinya. Kapan dia harus marah, kapan dia harus tegas, kapan dia harus berbicara dengan berwibawa, kapan dia harus mengayomi, dan lain sebagainya. Bayangkan ketika kita memiliki seorang pemimpin, tapi pemimpinnya itu temperamen gitu ya, lebih cepat marah dan lain sebagainya. Itu yang akan menyebabkan bahwa dia bukan tipe, pemimpin yang memiliki emosi yang bagus, dan itu bisa menyebabkan kelompoknya nanti rusak gitu. Karena kenapa? Karakter dari si pemimpinnya itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa peran-peran kepemimpinan, apa saja? Karena begini, peran kepemimpinan itu sebetulnya merupakan satu perangkat, perangkat perilaku yang diharapkan, oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin gitu ya. Jadi kalau misalnya, pemimpin itu tuh memang, biasanya terbentuk berdasarkan karakter, kemudian juga biasanya terbentuk karena pola pikir gitu ya, pengalaman dan lain sebagainya. Nah, makanya kenapa, dengan, seseorang yang memiliki aspek-aspek yang tadi Ibu bilang, maka otomatis kayak pola pikirnya matang, emosinya bagus gitu, dia cocok untuk memimpin karena jatuhnya akan mengayomi. Ini dia ada beberapa fungsi, mari kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, mmm, sorry, nih yang pertama ya,
Ini nanti Ibu jelaskan yang ini. Yang pertama, seorang pemimpin itu perlu membuat rencana. Ingat ya, seorang pemimpin itu dia harus punya planning yang sangat bagus ketika mau melaksanakan program-program yang ada dalam sebuah kelompoknya atau dalam sebuah organisasinya. Pemimpin tidak boleh kehabisan ide. Pemimpin harus bertanggung jawab bagaimana untuk mencapai tujuan kedepannya yang ada di organisasi. Jadi perlu clear atau perlu jelas di awal nih kira-kira perencanaan apa saja yang harus dilakukan oleh pemimpin untuk dapat, apa ya, menghandle tujuan-tujuan yang ada mengcover atau menghandle tujuan-tujuan dari anggota kelompoknya menjadi tujuan bersama, gitu ya. Jadi planning-nya nggak boleh ditanya kalau jadi pemimpin, "Gimana nih rencananya?" "Apa ya rencananya? Ya udahlah jalanin aja." Nggak bisa kalau kayak gitu ya. Kalau pemimpin tuh nggak boleh, jawab jalanin aja, tapi pemimpin harus punya rancangan-rancangan bagaimana cara dia memimpin, seperti itu. Oke, kemudian seorang pemimpin juga harus senantiasa memandang ke depan, artinya dia harus visioner. Nah, visioner itu seperti apa? Eee, kalau dia memegang sebuah kelompok, sebuah organisasi, tidak bisa rencananya itu hanya untuk hari ini, ya. Rencananya itu tidak bisa untuk rencana hari ini, tapi dia harus memikirkan bagaimana rencana-rencana berikutnya, gitu ya. Rencana 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, 1 bulan ke depan, 1 minggu ke depan. Karena kenapa? Dengan pola pikir yang visioner, artinya mengantisipasi atau berwaspada diri terhadap kondisi-kondisi yang mungkin saja terjadi di luar dugaan gitu ya. Makanya kenapa, seorang pemimpin itu dia harus punya, pola pikir yang, sangat maju ke depan, tidak boleh mentok hanya di situ pola pikirnya, tapi dia harus, cukup cukup, panjang pola pikirnya gitu, nggak boleh mentok. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengembangan. Fungsinya apa? Bagaimana seorang pemimpin itu mampu mengembangkan, loyalitas orang-orang yang ada dalam kelompoknya. Loyalitas ini tuh ada loyalitasnya rendah, ada loyalitasnya tinggi. Kalau misalnya pemimpinnya tidak bisa mengayomi anggota kelompoknya, loyalitas anggota kelompoknya pasti rendah gitu. Nah, apa yang menyebabkan loyalitas anggota kelompok rendah? Biasanya yang menyebabkan anggota loyalitas kelompoknya rendah itu karena pemimpinnya tidak mengayomi. Satu, tidak mendengarkan. Dua, tidak mengayomi. Sehingga si anggota kelompoknya mikir, ya udahlah biarin aja cuek. Gitu ya. Tapi kalau misalnya pemimpinnya mengayomi, memberikan saran, mau mendengarkan, menerima masukan, maka loyalitas anggota kelompoknya terhadap organisasi atau kelompok tersebut tuh makin besar gitu ya, makin tinggi. Karena kenapa? Dia belief terhadap si pemimpinnya, bagus gitu cara memimpinnya. Nah, terus ada juga pengawasan. Nah, pengawasan itu seperti apa? Pengawasan ini adalah untuk meneliti kemampuan pelaksanaan rencana gitu. Jadi ketika satu orang harus menghandle beberapa program gitu ya, beberapa program, ini harus perlu dicari tahu gitu. Kira-kira bagaimana cara pelaksanaannya, bagaimana prosesnya gitu. Makanya dalam fungsi pengawasannya, perlu ada, pelaksanaan rencana yang bagus gitu ya. Salah satunya adalah diawasi, "Oh kinerjanya udah bagus, oh kinerja orang ini nggak bagus, berarti nanti saya harus melakukan coaching," misalnya saya harus melakukan mentoring dengan orang tersebut supaya kualitas kerjanya bagus. Artinya, pemimpin itu harus mampu mengawasi kinerja dari timnya. Kemudian ada juga, metode pengambilan keputusan. Nah, ini yang paling penting. Jadi ketika kita berada dalam sebuah organisasi, pada sebuah kelompok, kita harus tahu bagaimana cara mengambil keputusan gitu. Cara mengambil keputusan ini bisa secara individu, bisa secara kelompok gitu ya. Kalau secara bagusnya ketika mengambil keputusan itu benar-benar secara berkelompok sehingga si para anggota kelompoknya merasa diakui, merasa bagian dari kelompok tersebut. Kemudian juga selain itu, eee, tahu apa saja nih yang perlu, saya berikan masukan-masukan terhadap,
kelompok tersebut gitu ya, atau terhadap organisasinya. Makanya pada saat pengambilan keputusan kalau di Indonesia kita mengenal namanya musyawarah. Dimusyawarahkan dulu, kalau sudah 70% dan sudah misalnya 10 orang yang datang, kalau 10 orang, 5 orang. Nah, butuh 1 orang aja untuk bisa jadi quorum. Jadi quorum itu udah kesepakatan dalam satu kelompok tersebut gitu. Nah, terus di sini juga harus melakukan daftar kecakapan dan kelakuan baik gitu. Kenapa penting? Karena gini, ketika dalam sebuah kelompok atau dalam sebuah organisasi kita berikan yang namanya punish and reward, itu akan membuat loyalitas kelompoknya makin meningkat itu. Ini contoh yang sederhana aja di kelas ibu ya. Di kelas ibu itu ada yang namanya reward and punishment. Kalau misalnya kamu bisa jawab di kelompoknya, kamu kerjanya bagus, nilai bagus. Tapi kalau kamu males-malesan, nggak pernah ngerjain tugas, nggak pernah masuk, maka otomatis akan ada hukuman. Ngerjain tugas kasih sayang, kemudian ngerjain apa lagi, absen, nggak di absen gitu. Karena kenapa? Itu adalah punishment buat orang yang tidak mengikuti aturan-aturan yang memang sudah disediakan dalam sebuah organisasi atau kelompok tersebut. Makanya perlu seorang pemimpin itu memiliki kecakapan, dan mereka mana-mana saja yang, memiliki potensi untuk dapat nilai bagus, potensi misalnya, "Wah, ini potensinya susah nih dapat nilai bagus, gimana nih cara men-treatment-nya supaya dia dapat nilai bagus?" Nah, itu, cara-cara yang tadi disampaikan. Oke, kita balik lagi ke sini ya, India. Oke. Ada beberapa teori-teori kepemimpinan. Nah, teori-teori kepemimpinan itu ada 3. Satu, teori genetis. Teori genetis ini adalah leader are born not made. Jadi, teori genetis percaya bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk gitu ya. Pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk. Contohnya apa gitu ya. Kalau teori genetis ini, katakanlah Megawati, kemudian, Megawati siapa lagi ya? Megawati, Puan Maharani, Megawati merupakan, teori kepemimpinan dengan teori genetis. Dulu ayah saya presiden, saya harus jadi presiden juga. Nah, itu disebut dengan teori genetis, gitu ya. Karena dia percaya bahwa keturunan pemimpin tuh akan seterusnya jadi pemimpin. Makanya, dia, angkat terus, Puan Maharani anaknya untuk masuk, ketatanan pemerintah untuk nanti suatu saat bisa jadi presiden gitu. Makanya di sini dikatakan teori genetis ini adalah leader are born or not made. Jadi ya pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Nah, beda dengan teori sosial. Kalau teori sosial justru mengatakan leader itu dibentuk bukan berdasarkan lahir. Contoh misalnya Barack Obama, Jokowi, bukan dari keluarga pemimpin negara, tapi lingkungan sosialnya atau lingkungan berpolitiknya yang membentuk dia menjadi pemimpin. Mulai dari wali kota atau gubernur di daerahnya, kemudian diajukan menjadi menjadi presiden negara. Nah, itu disebut dengan teori sosial, bahwa mereka percaya bahwa ya pemimpin itu dibentuk berdasarkan lingkungan sosialnya, bukan karena dia lahir dari mana, gitu ya. Nah, beda lagi dengan teori ekologis. Kalau teori ekologis justru teori gabungan dari genetis dan sosial. Ya dilahirkan, ya dibentuk juga dengan lingkungan sosial. Contohnya kayak Sandiaga Uno, kemudian Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ayahnya, pemimpin pesantren, ibunya dosen, begitu. Kemudian, Sandiaga Uno ayahnya pemimpin foundation gitu, ibunya memiliki banyak perusahaan-perusahaan besar. Artinya mereka percaya, Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil ini adalah merupakan teori teori ekologis dalam kepemimpinan. Sudah lahir dari orang-orang yang, terbiasa memimpin, ditambah lagi lingkungan-lingkungan yang membentuk karakter kepemimpinannya kuat. Nah, makanya itu menonjol. Nah, sekarang kan kayak, Sandiaga Uno, kemudian juga Ridwan Kamil, maju terus ya, mungkin kemungkinan sih nanti presiden selanjutnya akan ada Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erick Thohir gitu ya, yang, akan menduduki mengganti Jokowi nanti ke depannya. Kita nggak pernah tahu, karena sekarang lagi rame banget mengusung, yang muda-muda yang memimpin, seperti itu.
Oke, kita, oke ini ada ya, eee, kayaknya tadi Ibu, ini ke-skip nih satu. Oke, tadi yang tadi ya, dari, tadi, tentang teori kepemimpinan. Nah, ini selanjutnya ada, masih lanjutan yang tadi. Tadi kan baru kecakapan dan kebaikan, ini kayaknya slide-nya agak agak naik turun gitu ya. Jadi yang lingkaran-lingkaran ini, nyambung dengan yang sebelumnya ya. Penyampaian atau penyebaran informasi. Jadi, seorang pemimpin itu harus mampu menyampaikan dan menyebarkan informasi dengan komunikan dengan cara yang lugas. Lugas itu artinya mudah dipahami oleh anggota kelompoknya. Jadi jangan sampai ketika pemimpin berbicara, anggota kelompoknya itu nggak paham apa yang dimaksud sama si pemimpin ini gitu ya. Jadi makanya kenapa penyampaian atau penyebaran informasi ini harus dirancang sedemikian rupa, kemudian juga harus benar-benar dipahami oleh komunikan sehingga bisa memberikan manfaat gitu ya. Sehingga, si anggotanya paham maksud dari pimpinannya gitu. Banyak sekali miskomunikasi yang terjadi bukan hanya antara pimpinan dengan, apa ya, pemimpin dengan bawahannya, tapi bisa juga, antara si, para anggota dengan anggota lainnya. Makanya penting, untuk bisa memberikan, apa ya, pemahaman, satu sama lain, itu yang paling penting sebetulnya. Nah, terus ini ada beberapa ya, kalau ini kayaknya dibaca aja, kayak memperlihatkan gaya pribadi, proaktif, ini bagian-bagian sama seperti yang tadi ya, poin-poin apa saja yang harus dipahami atau diperhatikan untuk, menjadi pemimpin yang baik, kayak gitu. Ini bisa dibaca kalau yang ini ya, Ibu skip ya. Tapi nanti ditanya di kelas, jadi pastikan ini, kalian tahu juga, tapi nggak akan Ibu jelasin, karena ini sama aja sebetulnya. Oke, next. Nah, terus, bagaimana cara mengendalikan konflik? Nah, Nether dan Toth ini banyak cara gitu ya. Pertama bisa melakukan sabar katanya ya, tapi, pasti banyak yang bilang, "Bu, sabar kan ada batasnya." Sabar tidak berbatas, tapi manusia itu sendiri yang membatasi. Jadi, caranya gimana Bu untuk sabar? Ya, eee, sesuai dengan kemampuan kalian, kalau kalian cuman, sabarnya bisa sampai A, ya nggak apa-apa, sampai A aja gitu. Jadi nggak usah dilakukan lagi gitu. Kemudian yang kedua ada yang, disebut penghindaran. Untuk menghindari konflik adalah, ada beberapa yang lebih memilih, ya udahlah hindarin aja gitu konfliknya dan lain sebagainya. Kenapa itu dilakukan? Karena, berharap dengan melakukan penghindaran-penghindaran ini, dengan melakukan penghindaran-penghindaran ini bisa membuat, apa ya, bisa membuat jauh lebih, lebih apa ya, mmm, lebih apa ya, Ibu lupa. Menghindar itu intinya dia tidak mau menambah konflik lah, biasanya orang-orang yang menghindar itu tidak mau menambah konflik, tapi, masalah nggak selesai. Jadi kalau Ibu sih selalu menyarankan kalau ada konflik jangan dihindari, tapi diselesaikan gitu ya. Itu yang baik gitu. Nah, kemudian juga ada kekerasan atau paksaan. Nah, kekerasan atau paksaan ini tuh biasanya, karena sudah tidak bisa diajak negosiasi gitu ya. Nah, kenapa, tidak bisa diajak negosiasi ya? Karena bisa jadi, apa ya, biasanya tuh ya nggak mau udah nggak biasa diajak ngobrol sama sekali lah gitu ya. Makanya kenapa kalau sudah tidak bisa diajak ngobrol sama sekali, tidak bisa diajak diskusi, biasanya akan menggunakan kekerasan atau paksaan gitu. Bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan verbal, macem-macem gitu ya. Nah, terus ada yang disebut dengan negosiasi. Negosiasi ini apa? Negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial di mana pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Jadi kalau sederhananya sih negosiasi itu adalah cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi gitu ya. Jadi negosiasi itu dilakukan dengan cara berdiskusi supaya bisa, mencapai, apa ya, eee, bisa mencapai kesepakatan bersama gitu. Itu yang dilakukan. Contohnya kalau negosiasi kayak kalian lah, "Bu, boleh nggak saya izin bla bla." Nah itu ya, itu kayak negosiasi. Nah, terus apa yang disebut dengan konsolidasi? Oke, konsolidasi adalah, eee
konsolidasi adalah, praktek dalam membangun sebuah hubungan. Jadi, kalau misalnya sudah ada masalah, tidak bisa dinegosiasikan, biasanya akan dikonsolidasikan. Konsolidasikan itu tadi, jadi membangun hubungan supaya kedua belah pihak sama-sama menguntungkan. Pasti kan kalian nanya, "Bu, negosiasi juga kan untuk dua-duanya saling menguntungkan." Betul, tapi setelah itu masalah selesai. Tapi kalau konsolidasi, setelah masalah selesai, mereka tetap, berhubungan, satu sama lain gitu. Nah, itu yang disebut dengan konsolidasi. Bedanya di situ. Jadi dia tetap berhubungan satu sama lain. Nah, kalau mediasi apa? Mediasi itu adalah upaya penyelesaian konflik. Jadi ini upaya atau cara. Mediasi adalah upaya atau cara menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral atau biasa disebut sebagai mediator untuk mengambil keputusan-keputusan atau wewenang yang ada dalam kelompok tersebut, supaya nanti kedua belah pihak tidak bersengketa lagi. Jadi mediasi ini tuh dilakukan, udah nih si kelas IK 4 sama IK 6 berantem terus ya, nggak bisa negosiasi, nggak dapat, konsolidasi nggak dapat, perlu mediasi. Mediasi itu siapa? Harus orang yang paling netral, misalnya siapa? Dosen. Kenapa? Dosen kan tidak termasuk kelas A, tidak termasuk kelas IK 4, tidak termasuk kelas IK 6 gitu. Cari sisi tengahnya. Nah, si dosen itu disebut sebagai mediator untuk mencari jalan tengah dari konflik yang terjadi supaya bisa menyelesaikan sengketa yang ada. Misalnya pertikaiannya karena apa gitu ya. Nah, itu disebut dengan mediasi. Nah, next. Kemudian apa yang disebut dengan arbitrasi? Arbitrasi ya. Duh, Ibu suka ini. Oke. Arbitrasi adalah kondisi benar-benar ya. Oke. Arbitrasi ini adalah pengendalian atau penyelesaian konflik yang menunjuk pada pihak ketiga untuk memutuskan konflik atau pertentangan tersebut. Dalam bentuk ini, pihak yang bertikai berusaha untuk mencari pihak ketiga untuk mengendalikan konflik tersebut. Jadi, kalau tadi kan mediasi itu mediasi itu cuma mediator aja. Tapi kalau arbitrasi adalah suatu pengendalian atau penyelesaian konflik. Suatu pengendalian atau penyelesaian konflik yang menunjuk pihak ketiga untuk memutuskan konflik atau permasalahan tersebut. Nah, biasanya pihak yang bertikai akan mencari pihak ketiga. Jadi, arbitrasi itu nanti akan ngedatangin kelas A kelas IK 4 datangin dosen yang berbeda. Kelas IK 6 datangin dosen yang berbeda. Nah, si dosen ini dua-duanya akan melakukan arbitrasi. Arbitrasi untuk memutuskan mana yang salah, mana yang benar. Jadi nanti dikumpulin list faktanya gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk ya mengetahui siapa yang menang. Kalau mediasi kan ya udah supaya nggak ada sengketa, aman, dua-duanya tentram gitu. Kalau arbitrasi harus ada satu yang menang kayak gitu. Kalau semua cara tidak bisa dipenuhi sama sekali, gagal, benar-benar gagal, apa yang harus dilakukan? Berarti satu-satunya cara adalah dengan datang ke peradilan. Kenapa dengan datang ke peradilan? Karena itu sudah masuk ke ranah hukum, nanti ada undang-undang yang mengatur, kemudian ada hakim yang berwenang untuk memutuskan mana yang salah, mana yang benar gitu ya. Biasanya kalau orang udah masuk ke pengadilan karena tahapan-tahapan ini sudah tidak bisa dilakukan atau ditempuh kayak gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa ada yang disebut dengan teori trait. Teori trait ini adalah di mana memperlihatkan kemunculan gagasan dari pemimpin yang lahir. Jadi orang hebat ini menjelaskan bahwa pemimpin itu memiliki sejumlah kualitas secara personal. Jadi kalau trait teori mengatakan bahwa ya pemimpin itu tuh udah bawaan dari lahirnya udah ada karakter pemimpin. Misalnya mengayomi adiknya, sayang sama keluarga, kemudian baik, bijaksana, kata-katanya memotivasi. Jadi kayak udah sepaket aja dalam dirinya gitu ya. Pasti ditanya nih sama kalian, Bu, itu apakah termasuk leader genetis nggak ya?
Bisa jadi termasuk leader genetis gitu ya, tapi dia percaya bahwa personal karakter kepemimpinan itu terbentuk bukan hanya secara dari lahir saja, tapi dari sosial juga. Makanya ada kualitas-kualitas personal di dalamnya. Nah, kemudian apa saja yang harus dimiliki? Satu, self awareness gitu ya. Self awareness itu kesadaran diri gitu. Jadi paham gitu kalau misalnya si pemimpin tuh dia sadar diri gitu. Oke, saya pemimpin, saya nggak boleh kabur dari tanggung jawab, saya harus melakukan ini, saya harus seperti ini, saya harus A, B, C, D, kayak gitu. Itu yang disebut dengan self awareness gitu ya. Itu yang disebut dengan self awareness. Nah, kemudian ada yang disebut dengan self management. Nah, apa yang disebut dengan self management? Self management ini adalah manajemen diri yang bagus gitu ya. Bagaimana cara membentuk manajemen diri yang bagus? Cara membentuk manajemen diri yang bagus adalah cara membentuk manajemen diri yang bagus adalah ya tadi dengan cara bagaimana dia memanage emosinya, memanage waktunya, memanage anggota-anggota kelompoknya gitu. Karena dengan kemampuan manajemen diri yang bagus, para anggota tuh percaya gitu kalau misalnya dia adalah pemimpin yang bertanggung jawab, berkualitas. Nah, itu disebut dengan self management. Ada social awareness, jadi kesadaran sosial. Kesadaran sosial itu artinya si pemimpin itu sadar bahwa saya adalah bagian dari sosial, saya bagian dari lingkungan ini. Jadi saya bertanggung jawab bagaimana merubah lingkungan ini menjadi bagus atau menjadi baik. Nah, itu yang disebut dengan social awareness. Jadi dia sadar kalau dia bagian dari anggota kelompok atau dari lingkungannya. Ada orang yang pemimpin ngerasa bahwa tenanglah saya jadi pemimpin, orang lain mah nggak usah tahu. Jadi dia nggak nyari tahu gitu kondisi apa yang sedang ramai di daerahnya atau di sekitarnya. Karena social awareness-nya rendah. Nah, kemudian social skill adalah kemampuan dia beradaptasi. Dengan siapa? Dengan para anggotanya gitu ya. Senang rasanya ketika kita bertemu dengan pemimpin, pemimpinnya itu mau mendengarkan, kemudian juga pemimpinnya juga asik diajak bicara, pemimpinnya juga tidak bosi gitu ya. Pemimpinnya juga apa ya? Ya menyenangkan lah gitu, pemimpinnya menyenangkan sehingga ya itu disebut dengan self awareness yang social skill atau kemampuan sosial yang bagus gitu. Biasanya nanti dia akan dikagumi pemimpinnya. Nah, ini ada beberapa gaya kepemimpinan, ada autokratik, paternalistik, konsultatif, demokratik, dan abdikatori. Mari kita lihat satu-satu. Oke, jadi apa tuh autokratik? Autokratik adalah kata kuncinya itu otoriter. Jadi semua apa yang saya katakan, do what I say. Kamu harus nurut. Jadi apa yang saya katakan kamu harus nurut. Apa yang saya mau kamu harus nurut. Kalau misal seperti ini, para anggota tidak bisa berkembang karena kenapa? Ya ngikutin apa maunya si pemimpin gitu. Pemimpin akan blunder dengan pemikirannya, tapi tidak mau mendengarkan pendapat-pendapat dari anggotanya. Nah, ini yang cukup bahaya gitu ya, karena ada authority do what I say gitu. Next, ini adalah tipe yang mana tadi? Paternalistik ya. Paternalistik ini kata kuncinya berpikir bahwa bawahan belum dewasa, belum memiliki kompetensi. Jadi dia tuh pasti akan selalu mikir kalau misalnya anggotanya ngasih pendapat, terus anggotanya lebih muda, pasti dianggapnya, kamu belum pengalaman, Bapak udah lebih banyak pengalaman, Bapak lebih tua dari kamu. Nah, jadi seolah-olah tuh yang muda tidak punya pengalaman sama sekali. Jadi nggak punya kompetensi, nggak punya skill. Yang punya skill itu yang udah berumur deh. Kalau udah berumur, itu pasti punya potensi yang bagus, kompetensi yang bagus. Nah, ini yang salah di pemikiran kita gitu. Makanya kenapa susah orang-orang muda untuk maju menjadi pemimpin. Karena kenapa? Ya pola pikirnya mentok di situ gitu. Pola pikirnya berpikir bahwa ya belum dewasa gitu. Nah, ini yang salah gitu ya. Oke. Ini tipe kepemimpinan yang masih lupa. Oke, konsultatif ya. Nah, ini tipe kepemimpinan konsultatif. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah kalau konsultatif tuh dia bisa memberikan nasihat, memberikan pengaruh, memberikan input gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, "Kamu ada masalah apa?" "Saya punya masalah ini."
Oke, kalau kamu punya masalah itu sejak kapan masalahnya? Jadi benar-benar diajak diskusi gitu. Nah, tipe kepemimpinan konsultatif ini tuh, eee, mmm, mengharuskan kita berpikir kritis, berpikir bijaksana, berpikir bagaimana cara melakukan penyelesaian masalah gitu. Nah, itu yang disebut dengan konsultatif. Biasanya, dinamika kelompoknya akan jadi bagus gitu karena pemimpinnya memiliki karakter yang, sorry, pemimpinnya menggunakan teori konsultatif, di mana dia berusaha memberikan nasihat, arahan, dan pengaruh sehingga nanti, si pemimpinnya tuh mampu mengarahkan gitu, apa sih yang harus dilakukan sama, anggota timnya. Kemudian ini apa, selanjutnya ada demokratis. Oke, demokratik itu adalah, kata kunci adalah bisa dimusyawarahkan. Jadi, ya kalau ada masalah apapun, ada pendapat apapun, ada ide-ide apa, gagasan-gagasan apa, pasti, selalu bisa dimusyawarahkan. "Ya udah yuk, kita musyawarahkan," dan lain sebagainya. Nah, ini yang, disebut sebagai, demokrasi. Demokrasi itu adalah, kata kunci yang selalu bisa dimusyawarahkan gitu ya. Ya yang bisa dimusyawarahkan apapun gitu ya, bisa dimusyawarahkan. Itu yang paling penting. Jadi selalu didiskusikan dan lain sebagainya. Nah, terus ada yang terakhir abdikatori ya. Apa sih yang disebut dengan, apa sih, abdikatori ini? Abdikatori ini adalah kondisi, do what you like. Jadi pemimpinnya tuh bilang, "Terserahlah kamu mau ngapain aja, atur aja, yang penting mah masuk, seminggu 7 kali, jamnya bebas, kerjanya mau ngapain aja lah bebas, pokoknya, kerjaan kamu beres." Jadi, si pemimpinnya itu benar-benar membebaskan, karyawannya, mau kerja di rumah, mau kerja di luar, terserah, yang penting kerjaannya beres gitu. Makanya di sini kata kuncinya kalau abdikatori itu adalah do what you like, terserah kamu mau ngerjain apa, yang penting saya pengen kerjanya beres. Jadi mau sambil makan, mau sambil tiduran, mau di rumah ngerjain, yang penting kerjaannya beres gitu. Itu yang gaya kepemimpinannya seperti itu. Nah, ini cukup agak sulit ya karena, akan, apa sih, si timnya atau kelompoknya tuh susah maju karena kenapa terlalu membebaskan. Itu yang cukup bahaya gitu. Bisa jadi ada orang-orang atau anggota-anggota yang salah memanfaatkan gitu. Nah, ini yang biasanya menjadi kesalahan-kesalahan fatal dalam, sebuah kepemimpinan. Satu, dia gagal mengembangkan orang. 2, mengendalikan hasil bukan mengendalikan cara. Jadi dia tuh fokusnya ke hasil aja, tapi lupa caranya gitu. Gagal mengembangkan orang adalah, "Oh, dalam satu kelompok kok dia nggak berkembang ya? Kok, cuma satu orang aja yang berkembang? Berarti ada yang salah dengan pola pikirnya, ada yang salah dengan cara memimpinnya," gitu ya. Bagaimana, bisa mengendalikan hasil bukan mengendalikan cara. Oke, selanjutnya ada bergabung dengan kelompok yang keliru. Nah, bergabung dengan kelompok yang keliru ini seperti apa sih? Bergabung dengan kelompok yang keliru ini adalah, "Oh, saya jadi pemimpin di kelompok yang salah, seharusnya saya nggak memimpin di kelompok ini," gitu. Nah, sehingga gaya kepemimpinannya nggak cocok gitu. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apakah dia salah berada dalam sebuah kelompok atau atau si pemimpin yang tidak bisa menyesuaikan dengan kelompoknya. Jadi ini agak tricky ya, pernyataannya gitu. Kemudian terlalu terpaku pada persoalan, lupa sama tujuan, ya fokus aja gitu sama masalah yang ada gitu, tapi lupa sama tujuan tujuan awalnya itu apa gitu, lupa. Jadi, terlalu fokus sama, persoalannya tapi lupa terhadap tujuannya. Terus, sulit untuk rendah hati gitu, merasa bahwa, "Eh, kamu nggak bisa kayak gitu, saya atasan kamu, kamu yang sopan," dan lain sebagainya. Jadi punya punya tingkat gengsi yang tinggi, karena merasa dia atasan, karena dia merasa pimpinan, jadi ya, dia kurang, punya rasa rendah hati yang kurang gitu. Kurang berimajinasi, kurang kreativitas, kemudian bisa jadi egosentris gitu, pendapat dia aja yang harus didengar, pendapat tim lainnya nggak, diabaikan gitu. Kemudian juga kadang, nggak yakin sama jawabannya, ragu dengan jawabannya ketika keputusannya diambil malah menyalahkan anggotanya, ada juga yang kayak gitu. Kemudian, siap menekan otoritas sebagai pemimpin. Jadi, tipikal-tipikal yang kayak gini tuh lebih berpikir bahwa, "Ya udah terserah saya, kan saya pemimpin, kamu kalau nggak suka keluar aja, kamu kalau nggak resign aja." Nah, itu otoritas kayak gitu.
Dan biasanya juga dia gagal menentukan standar karena misalnya standarnya 10 tapi kinerjanya dia 5. Ya untuk nyampe standarnya susah dong karena dia punya kinerjanya sampai 5. Jadi kalau pemimpin punya standar 10, dia harus punya kalau dia punya standar 10, dia harus punya kinerja 11 gitu. Jadi nggak bisa lebih rendah dari standarnya. Makanya pemimpin itu harus pandai dalam melakukan apa ya, proses standarisasi dalam kelompok atau organisasinya. Nah, apa saja hal-hal yang dapat dipelajari seorang pemimpin dari kegagalan terdahulunya? Yang pertama adalah post failure damage control. Jadi lihat dulu nih kondisi yang terjadi sebelumnya. Apa? Oh, biasanya pemimpin dulu itu karena ada gap kredibilitas gitu ya. Gap kredibilitas itu misalnya kayak gini. Contoh ya, ibu nggak bilang kalau ibu dosen bagus gitu ya, tapi mungkin ada dosen yang lebih bagus dari ibu. Ada gap gitu ya. Misal nih kayak kalau sebelumnya itu ada yang bilang mana nih kredibilitas ya menurut kalian yang paling bagus, Bu Sifat atau Bu Tine? Kalian jawab Bu Tine. Oke, berarti kualitas mengajar ibu tuh nggak cocok di kalian gitu. Karena kenapa ada gap kredibilitas di dalamnya. Berarti kalian lebih cocok dengan gayanya Bu Tine. Begitupun sebaliknya, ada yang suka dengan gaya belajarnya cara ibu, ada yang nggak suka dengan cara belajarnya Bu Tine. Itu beda-beda. Jadi dilihat dulu gitu, yang sebelumnya kegagalan yang sebelumnya itu seperti apa. Makanya biasanya dilihat berdasarkan kredibilitasnya itu seperti apa. Nah, kemudian juga when time get tough, I'm higher. Jadi waktu itu mengatakan bahwa ya saya hebat, saya paling hebat dan lain sebagainya. Itu yang harus dihindari gitu ya. Bahwa sebuah kelompok, sebuah organisasi tidak hebat oleh satu orang. Sebuah organisasi itu tidak hebat oleh sebuah organisasi atau kelompok tidak hebat oleh satu orang, tapi dia hebat itu secara bersama-sama gitu. Jadi makanya kalau yang sebelum-sebelumnya dia cara memimpinnya gagal ya karena merasa bahwa hebatnya itu karena faktor dia bukan, tapi karena faktor tim atau kelompok yang ada di dalamnya. Nah, kemudian apa ya, kurang belajar cepat, kurang gercep kalau zaman sekarang tuh istilahnya. Jadi kalau apa-apa tuh harus gerak cepat gitu ya, harus punya inisiatif yang cepat dan lain sebagainya. Makanya learn faster gitu ya, itu yang harus dilakukan. Nah, ini ada beberapa konsepsi kepemimpinan, ada yang disebut dengan transformasional. Oke. Apa sih yang disebut dengan konsepsi kepemimpinan transformasional? Ini bukan transformer, hati-hati ya. Jadi gaya kepemimpinan ini merupakan mentransformasikan, mentransfer nih nilai-nilai yang dianut oleh bawahannya untuk mendukung visi dan misi tujuan organisasi. Jadi kalau dalam sebuah kelompok itu tidak bisa hanya mendengarkan pendapat dari atasannya aja atau dari pemimpinnya saja, tapi bagaimana seorang pemimpin mau mendengarkan pendapat-pendapat pendapat-pendapat atau nilai-nilai yang disampaikan oleh anggota kelompoknya. Nah, nilai-nilai atau pendapat-pendapat dari anggota kelompoknya itu gunanya untuk apa? Ya untuk mendukung visi dan tujuan organisasi tersebut gitu, untuk mendukung visi dan tujuan organisasinya. Supaya apa ya? Supaya lebih bagus gitu. Nah, kemudian melalui transformasi diharapkan hubungannya baik gitu ya antar anggota organisasi itu dapat dibangun sehingga muncul nanti saling percaya. Jadi kalau misalnya pendapat anggota kelompoknya didengar, maka otomatis akan muncul iklim saling percaya di antara organisasinya. Nah, muncul iklim saling percaya di antara anggota organisasi itu seperti apa? Oke, jadi orang tuh jadi paham gitu ya pendapatnya, jadi tahu bagaimana cara mengatasinya dan lain sebagainya. Nah, itu disebut sebagai saling percaya di antara anggota organisasi satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah sejauh mana seorang pemimpin disebut transformasional gitu ya. Satu, diukur dari hubungannya ya. Lihat dulu nih hubungannya dengan anggota kelompoknya bagus atau enggak gitu ya. Apakah dengan efek pemimpin tersebut terhadap para pengikutnya, lihat dulu kalau misalnya hubungannya baik berarti anggota kelompoknya juga akan baik, tapi bisa jadi yang lain enggak gitu ya. Dua, para pengikut seorang pemimpin merasa dipercaya, kagum, setia, hormat terhadap pemimpinnya gitu. Jadi makanya kenapa para pengikut ini harus memiliki rasa kepercayaan, rasa kagum, setia dan satu sama lainnya sehingga apa ya
mereka dihargai gitu istilahnya tuh kalau misalnya ada cara seperti ini tuh mereka merasa dihargai oleh pemimpinnya karena pemimpinnya punya rasa kepercayaan terhadap anggotanya, kemudian juga punya rasa loyalty atau kesetiaan, kagum dan juga respect itu yang paling penting. Nah, kalau misalnya apa ya, karakteristik kepemimpinan transformasional menurut Avolio, ini tuh ada beberapa ya. Ini tuh ada beberapa. Yang pertama, ada idealis influence. Jadi ini tuh orang-orang yang berpengaruh dan karismatik gitu ya. Orangnya tuh idealis tapi berpengaruh gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh dia visioner. Kalau ada apa-apa tuh dia sesuai dengan apa ya? Selain visioner, dia juga sesuai dengan pendapatnya dan dia kalau ngomong sama dia tuh punya rasa segan gitu. Ketika kalian berbicara dengan pemimpin, terus kalian segan gitu ngomong sama pemimpinnya. Nah, itu berarti masuk ke idealis influence. Ada yang disebut ada yang disebut dengan inspirational motivation. Nah, inspirational motivation ini adalah tipe kepemimpinan transformasi yang dia itu bisa memberikan inspirasi sekaligus memotivasi para anggota kelompoknya. Nah, memotivasi itu seperti apa? Menginspirasi itu seperti apa? Bisa jadi dengan perilakunya, dengan kata-katanya, dengan kalimat yang disampaikan, gaya berbicara gitu. Sehingga menginspirasi para anggota kelompoknya untuk bisa seperti pemimpin tersebut gitu. Nah, makanya kan kalian biasanya sih kalian sebut idol gitu ya. Nah, terus ada intellectual stimulation. Nah, intellectual stimulation itu adalah seorang pemimpin itu tuh dia harus punya intelektualitas yang tinggi. Maksudnya intelektualitas yang tinggi itu kayak gimana? Pinter lah istilahnya gitu ya. Jadi pemimpin itu bukan hanya pinter ngomong, tapi dia pintar mencari gagasan-gagasan untuk penyelesaian masalah yang ada di organisasinya gitu, untuk menyelesaikan konflik gitu. Terus juga dia tahu bagaimana menempatkan dia juga tahu nih bagaimana cara menempatkan masalah-masalah tersebut apakah menjadi prioritas utama atau tidak gitu ya. Yang keempat adalah individualis consider. Maaf ya. Oke. Individualis consideration ini adalah dia bisa mengkondisikan nih kira-kira seperti apa individual-individual yang ada dalam kelompoknya. Ketika dia bisa mengatasi individual yang ada dalam sebuah kelompoknya, maka otomatis itu akan membuat para anggota kelompoknya itu jauh lebih mau terbuka kepada pemimpinnya. Karena kenapa? Individualize di dalamnya itu bisa dilakukan dengan baik. Oke, terakhir ya. Ini ada faktor-faktor kayak kepemimpinan transformasional. Satu, menunjukkan perilaku karismatik, motivasi inspirasional, memberikan stimulasi intelektual, dan memperlakukan pengikut. Ini apa? Translate yang tadi ya. Ini karakteristik sama faktor-faktor sama. Kayak gitu, ini hanya translate aja. Sip, sudah selesai materinya. Ini emang cukup agak banyak. Disimak baik-baik, pelan-pelan. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang kurang dipahami, nanti bisa ditanyakan di kelas ya. Terima kasih.